Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk bisa presentasi pada hari ini. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syahrul MPD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Reski Firmansyah dengan NIM 2022-0101-03031. Nah, yang dimana di sini saya mengangkat judul yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, yang dimana pengelolaan sarana dan prasarana di dunia pendidikan adalah untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, dalam meningkatkan mutu pendidikan, suatu sekolah menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku dari seluruh komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga atau staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam keberhasilan mutu pendidikan. Nah, berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang mutu dan keterbatasan sarana dan prasarana yang berada di lembaga pendidikan dengan judul keterbatasan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama saya yaitu bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Yang kedua, apa dampak keterbatasan sarana dan prasarana terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Yang kedua, untuk mendeskripsikan apa saja dampak keterbatasan sarana dan prasarana terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Di sini saya mengambil dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Nah, untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, dalam pembahasan keterbatasan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, maka konsep dasar yang perlu yang dijelaskan sehubungan dengan penelitian ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana dan mutu pendidikan. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana landasan teoritik di sini yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana, kedua pengelolaan sarana dan prasarana, dan terakhir dampak keterbatasan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu riset relevan, yang dimana di sini saya mengangkat dua penelitian, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Hasanah Mulawarman dan Mas Ruhim pada tahun 2023 yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Inklusif. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nela Kurniana, Abdul Aziz Wahab,
dan Muhammad Faud Badruddin pada tahun 2024 yang berjudul Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMA di Madrasah Aliyah Darul Laukha wal Karomah. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan menggunakan jenis deskripsi kualitatif dan pendekatan studi kasus untuk mempermudah proses penelitian. Selanjutnya sumber data, di mana berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, selanjutnya tempat penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Al-Azkar Kendari pada jenjang Madrasah Aliyah yang berada di Jalan Sultan Kaimuddin nomor 24B, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini terhitung sejak hari Jumat pada tanggal 25 April 2025. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah Islam, yaitu Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana di sini saya mengambil 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Yang terakhir teknik analisis data, di mana di sini saya mengambil model dari Miles dan Huberman yang memiliki 3 langkah dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan data. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, pada poin pertama yaitu profil sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Nah, dari hasil observasi yang saya lakukan di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari sudah cukup memadai, meskipun dari segi prasarana masih banyak yang harus dibenahi, seperti gedung perpustakaan yang masih dalam proses pembangunan, dan laboratorium. Selanjutnya hasil wawancara yang saya lakukan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di SMA Al-Azkar Kendari menunjukkan kesadaran akan pentingnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mutu pendidikan. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari menunjukkan pengelolaan dan pemeliharaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang sistematis, dengan pemeliharaan berkala yang mencakup pembersihan dan perbaikan fasilitas, meskipun beberapa ruang kelas dan laboratorium dalam kondisi baik, masih terdapat sarana yang memerlukan perhatian seperti kursi, meja, dan peralatan laboratorium yang terbatas. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala madrasah, di mana diketahui bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Kendari dilakukan secara partisipatif dan sistematis. Setiap tahun evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menyusun rencana pemeliharaan tahunan yang melibatkan guru, siswa, serta orang tua. Selanjutnya yang ketiga, dampak manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dari hasil observasi yang dilakukan di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari, keterbatasan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari menghambat proses pembelajaran yang efektif, menyebabkan siswa kurang terlibat dan memotivasi belajar menurun. Perlu adanya perbaikan dan penambahan fasilitas untuk pendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan
dengan wakil kepala madrasah, meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, Madrasah Ali Al-Azkar Kendari tetap mampu menjaga mutu pendidikan melalui metode pengajaran yang adaptif dan didukung oleh orang tua, serta berhasil memenuhi standar akreditasi nasional. Namun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas, terutama laboratorium dan perpustakaan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan, yang dimana rumusan masalah yang pertama yaitu pengolahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Madrasah Alia Al-Azkar Kendari. Ya, dalam pengolahan sarana dan prasarana di Madrasah Alia Al-Azkar Kendari dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, serta orang tua. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bafadal pada tahun 2003, yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, efisiensi administrasi, dan kekohesifan. Nah, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung keberlangsungan fungsi fasilitas pendidikan. Secara umum, yang dimana pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Madrasah Al-Azkar Kendari berjalan cukup baik untuk ukuran madrasah swasta berbasis pondok pesantren. Namun masih perlu diperkuat dengan sistem pemeliharaan rutin seperti indikator evaluatif terukur dan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu dampak keterbatasan sarana dan prasarana terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Alia Al-Azkar Kendari. Nah, keterbatasan sarana dan prasarana di Madrasah Alia Al-Azkar Kendari berdampak signifikan terhadap mutu pembelajaran. Namun, melalui manajemen yang adaptif, kolaborasi sekolah dan masyarakat, serta semangat belajar yang tinggi, madrasah mampu mempertahankan kualitas pendidikan secara kompetitif. Nah, pembahasan ini menunjukkan bahwa pengolahan sarana dan prasarana yang terstruktur dan melibatkan semua pihak menjadi strategi utama dalam meningkatkan mutu pendidikan meskipun dalam kondisi keterbatasan. Nah, selanjutnya itu kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama itu pengolahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Madrasah Alia Al-Azkar Kendari telah dilakukan secara partisipatif dan terorganisir, melibatkan berbagai unsur sekolah seperti kepala madrasah, sekolah, dan siswa. Namun demikian, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang berdampak pada ketidakaturan jadwal pemeliharaan dan lambatnya pengadaan fasilitas baru. Nah, yang kedua, meskipun terdapat keterbatasan fasilitas, mutu pendidikan di Madrasah Alia Al-Azkar Kendari tetap terjaga berkat kreativitas guru, keterlibatan masyarakat, dan manajemen yang adaptif. Kualitas pembelajaran dan motivasi siswa dapat dipertahankan dalam lingkungan yang sederhana, namun terkelola dengan baik. Ini menunjukkan bahwa strategi manajemen yang kolaboratif dan efisien mampu mengimbangi keterbatasan fisik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun saran dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di MA Al-Azkar Kendari,
diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan peningkatan anggaran, pemeliharaan fasilitas, pengembangan metode pembelajaran, sinergi dengan masyarakat, dan perhatian dari pemerintah guna mencapai pemerataan kualitas pendidikan. Itulah tadi hasil presentasi yang sempat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.